Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan, pada saat ini kami merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu hidup di dalam hati dan pikiran kami dan bekal kami di hari akan datang. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks khotbah kita pada hari ini yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-37 sampai 43 dengan perikop mengapa orang Yahudi tidak percaya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan membikilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya yang telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang Farisi mereka tidak mengakui dan berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia dan daripada kehormatan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema kita pada hari ini mengapa orang Yahudi tidak percaya. Dalam perikop ini menjelaskan tentang orang Yahudi yang tidak percaya akan mujizat-mujizat yang diberikan oleh Yesus Kristus. Perikop ini menjelaskan bahwa penolakan orang Yahudi terhadap Yesus Kristus, kedekilan hati orang Yahudi menolak Mesias sang juru selamat. Di dalam ayat 37 dikatakan, meskipun banyak tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus Kristus, namun mereka tidak percaya. Mengapa? Karena Tuhan telah membutakan mata mereka dan mengeraskan hati mereka, supaya ketika mereka percaya akan Yesus Kristus, akan tanda-tanda mujizat yang dilakukan Yesus Kristus, Yesus Kristus mengampuni mereka. Di dalam ayat 40, Ia telah membutakan mata dan mendikilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dan menanggap dengan hati, sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari banyak penolakan akan kasih Tuhan yang kita lakukan. Banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, namun kita tolak. Kenapa? Ketika orang melakukan kebaikan kepada kita, kita berkata kepada mereka, sok baik kau, sok suci kau, apakah kau sudah sebagaimana? Apakah sudah kau lebih baik?
Namun tanpa kita tidak sadari, sebenarnya mereka merupakan perantaran yang diberikan Yesus Kristus kepada kita untuk menyampaikan kasih sayangnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita lebih suka bersosialisasi dengan dosa. Kita lebih suka bersosialisasi dengan keinginan daging kita, sehingga kita selalu berpikiran bahwasannya firman itu, kasih sayang Tuhan itu tidak ada. Ketika firman Tuhan menyampah kita dengan lembut, kita menolak. Karena kehidupan kita sehari-hari, kita lebih suka melakukan keinginan daging kita, lebih suka kita mengutamakan keinginan daging kita daripada melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam ayat 42 dikatakan, namun banyak juga di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang Farisi mereka tidak mengakuinya. Mereka takut dikucilkan. Sama seperti kita. Hanya karena jabatan, hanya karena keinginan daging kita melakukan segala cara hanya untuk keinginan daging kita, supaya kita dihormati orang lain. Kita mengiyakan yang salah, supaya kita dipuji-puji orang. Kita melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi yang mengatakan seperti ini. Ada seorang profesor berjalan berpapasan dengan seorang anak sekolah minggu dan orang remaja, pemuda. Pada hari Minggu, seorang pemuda ini menyapa profesor tersebut. Katanya, "Selamat hari Minggu, Profesor." "Selamat hari Minggu," kata profesor tersebut. "Mau kemana, Profesor?" "Mau kerja," kata profesor. "Bukannya hari Minggu, Profesor," kata pemuda. "Kan hari Minggu kan ke gereja beribadah memuji Tuhan." "Ke gereja memuji Tuhan? Siapa Tuhan?" kata seorang profesor. Secara tidak langsung anak tersebut mengatakan, "Ya Tuhan yang kita puji, yang kita Tuhan sang juru selamat kita," katanya. "Siapa Tuhanmu itu? Bisa rupanya kau lihat?" "Tidak," kata anak remaja dan anak sekolah minggu tersebut. "Bisa kau pegang profesormu itu? Bisa kau pegang Tuhanmu itu?" kata profesor. "Tidak," kata remaja dan anak sekolah minggu. "Menurut penelitian yang saya ketahui," kata profesor itu, "apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, itulah yang kita percayai, itulah yang kita lihat." Secara spontan mereka terheran melihat tingkah laku seorang profesor yang tidak mengenal Kristus itu. Singkat cerita, profesor itu ingin berangkat. Seorang anak gadis itu mengatakan, Profesor punya otak tidak?" "Punya," kata profesor. "Bisa profesor pegang?" kata anak tersebut. "Enggak." "Bisa profesor lihat?" "Enggak." Menurut penelitian yang dilakukan profesor, apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, itulah yang kita percaya, itulah yang kita ketahui.
Kata anak sekolah minggu tersebut, berarti profesor tidak memiliki otak, katanya. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ilustrasi tersebut itu merupakan sebuah sapaan kepada kita, supaya kita jangan pernah mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan kekuatan kita. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan memiliki kehidupan yang kekal. Menolak Yesus Kristus merupakan menolak kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika firman Tuhan menyapa kita dan menegur kita, marilah mengubah, marilah bertobat dan hiduplah dalam jalan Kristus. Marilah memegang firman yang telah Tuhan sapakan kepada kita. Hiduplah dalam iman dan hiduplah dalam firman, dan tumbuhkanlah imanmu, supaya kelak kita menjadi anak-anak Yesus Kristus yang memiliki kerajaan surga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih sayang Tuhan yang telah mengajari hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Bimbing dan ajarilah Tuhan hamba-Mu, kiranya firman-Mu diberitakan ke seluruh dunia. Tuhan Yesus Kristus yang baik, firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, kiranya hiduplah dalam hati dan pikiran kami, menjadi iman yang kokoh, sehingga kami dapat mengikut Engkau Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Dan kiranya Tuhan, kami anak-anak-Mu menjadi pemilik surga dan kehidupan yang kekal. Segala dosa yang kami berbuat Tuhan hapuskan, supaya terhalang segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakan nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.